Pembohong kecil, Anda akhirnya mau menyerah? Sebuah suara seperti lonceng perak membuat Xiaoyan kembali ke pikirannya, seolah-olah dia bukan King Mu'er. Dia tidak bisa menjelaskan alasannya. King Mu'er selalu merasa hampa di hatinya, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu karena dia tidak melihat Xiaoyan selama periode waktu ini. Jadi kapanpun dia punya waktu, dia lari ke ruang alkimia untuk menunggu Xiaoyan. Dan dia tidak menyangka akan menunggu beberapa bulan, tapi akhirnya melihat Xiaoyan. Belum lagi kegembiraannya, keluhannya sudah melayang ke langit. Mu'er, apakah Anda menunggu saya di sini? Xiaoyan tertegun dan terharu di dalam hatinya. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Dia kebetulan bertemu King Mu'er begitu dia keluar. Jadi seharusnya dia sering ke sini. Jadi senang sekali rasanya diperhatikan oleh seseorang, apalagi dari wanita cantik yang memukau. Melihat senyum lembut dan berbunga-bunga King Mu'er, Xiaoyan merasakan tali di hatinya bergerak. Saya tidak menunggu Anda. King Mu'er mengatakan sesuatu yang tidak dia maksudkan, dan Xiaoyan tidak bisa menahan tawa. Bagaimana kabar Anda, pembohong kecil? Apakah Anda sudah dipromosikan menjadi alkemis kelas 4? King Mu'er sangat menantikannya. Matanya berputar. Ya, itu memenuhi harapan. Xiaoyan mengangguk. Bagus sekali. King Mu'er melompat kegirangan. Ayo pergi, pembohong kecil. Semua orang ada di lobi. Mereka akan sangat senang melihat Anda keluar dari pengasingan. Mengikuti King Mu'er, Xiaoyan datang ke lobi. Dia bahkan belum memasuki pintu, hanya mendengarkan ada banyak orang di dalam. Selama ini, semua orang bertarung sengit dan berbaur bersama. Saat ini dia relatif bebas tanpa hal-hal sepele yang perlu dikhawatirkan, dan tanpa aturan dan ketentuan kekuatan lain. Selain berlatih setiap hari, mereka juga bertengkar, sehingga hubungan antara semua orang memanas dengan cepat. Dan Xion merasa sangat senang, terutama Le Salong, orang pertama di tim yang mengenal Xiaoyan, dan juga manajer khusus berbagai urusan rumah lelang. Dia berpengetahuan luas dalam hal personel, jadi Xiaoyan yakin pada Le Salong, dan dia tampaknya cocok menjadi kapten tim Xiaoyan. Saat Xiaoyan pergi, Jenny menjadi pengurus rumah tangga, mengurus urusan rumah Xiaoyan, dan aliansi pedagang dengan tertib. Dengan Jenny dan Le Salong, Xiaoyan adalah seorang komandan yang lepas tangan sepenuhnya. Dengan hadirnya semua orang hari ini, Le Salong juga membuat lelucon yang jarang terjadi kepada semua orang. Mengapa kita tidak bertaruh kapan Tuan Muda Xiao akan bebas dari pengasingan? Semua orang sebenarnya sangat tertarik. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata di luar, dia berhenti dan tersenyum pahit. Orang-orang ini, King Mu'er sangat tertarik dan ingin segera masuk dan terlihat. Tapi Xiaoyan menghentikannya. Saya yakin Tuan Muda Xiao tidak akan keluar setidaknya selama setengah bulan. Suara Xiaoyan tetap berani seperti biasanya. Menurut saya tidak secepat itu. Mari kita beri waktu 3 bulan lagi. Ji Ying yang jarang berbicara juga angkat bicara. Saya merasa Tuan Muda Xiao akan keluar dalam beberapa hari ke depan. Feng Feng memang seorang pengontrol yang dekat dengan elemen angin, dan tebakannya relatif akurat. Tuan Muda Xiao tidak akan keluar dalam 1 atau 2 tahun. Nan Erming yang selalu terdengar lebih dingin, merasa bahwa Xiaoyan dapat menahan kesepian. Jika dia dapat mencapai pencapaian luar biasa dalam waktu sesingkat itu, sepertinya yang sering dia lakukan. Itu normal bagi saya untuk tetap sama selama beberapa dekade setelah dia berlatih. Anda pikir itu Anda Tuan Muda Xiao? Ada 2 wanita cantik yang menunggu di luar. Semua orang tertawa dan mengumpat, menikmati diri mereka sendiri. Jenny tersipu dan King Horan tertawa di sampingnya semakin banyak. Kelompok orang ini penuh semangat dan vitalitas, menulari orang-orang di sekitar mereka sepanjang waktu. Mengapa tidak ada yang memperkirakan bahwa saya akan keluar hari ini? Xiaoyan tertawa dan melangkah ke lobi. Tuan Muda Xiao? Ketika semua orang melihat Xiaoyan masuk, mereka semua berdiri untuk menyambutnya. Anda
tidak harus bersikap sopan. Keaktifan Anda barusan sangat bagus. Suyen tersenyum cerah dan sudah lama tidak bahagia. Saudaraku, saat Anda mundur kali ini, banyak hal yang mengejutkan terjadi di luar. Tingoran memandang Suyen dan berkata sambil tersenyum. Oh, saudaraku, saya ingin mendengar detailnya. Tingoran menjelaskan perubahan situasi terkini dengan sangat rinci, dan Suyen tercengang. Saudaraku, Anda sekarang telah menjadi orang terkenal di benua Kaisar Do. Klan iblis darah kami juga mendapat manfaat dari Anda, sehingga banyak klan iblis netral telah bergabung dengan kami. Selain itu, kekuatan ekonomi kami saat ini juga tumbuh pesat. Ngomong-ngomong, saya harus berterima kasih pada Anda, saudaraku. Kakak tertua sangat sopan. Soyen belum sepenuhnya menyadarinya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kedua resepnya akan menyebabkan benua Kaisar Do mengubah situasinya. Tetapi saudaraku, Anda tetap harus berhati-hati. Meskipun kekuatan-kekuatan besar telah mengalihkan perhatian mereka kepada Anda, dan mereka semua tahu bahwa aliansi pedagang bekerja sama dengan Anda. Hal ini pasti akan merugikan kepentingan banyak kekuatan, dan itu tidak dapat dikesampingkan. Karena beberapa kekuatan akan melampiaskan kebencian mereka pada Anda. Tingoran menambahkan, dan dengan sedikit kekhawatiran tersembunyi di alisnya. Suyen mengangguk. Hubungan kepentingan dalam hal ini mungkin agak kabur bagi Suyen sebelumnya. Tetapi sekarang, melihat perubahan struktur ekonomi benua, Suyen telah memahami banyak hal. Kekuatannya harus ditingkatkan. Jika tidak, maka akan sulit untuk bergerak maju di benua Kaisar Do. Anda harus memberikan perhatian khusus pada Istana Obat selama periode ini. Bagaimanapun konflik kepentingan antara aliansi bisnis dan Istana Obat adalah yang terbesar. Jadi tidak dapat dihindari bahwa Istana Obat akan melakukan sesuatu ketika marah. Tingoran mengingatkan lagi, tapi dia tidak menyangka akan mengatakannya secara langsung. Bagaimanapun Istana Obat ingin menyerang Soyen, tapi itu bukan karena pasar obat mujarab. Pusat perbelanjaan itu seperti medan perang, dan kemenangan atau kekalahan tidak bisa dihindari. Meskipun Istana Obat mengalami kerugian parah akibat dampak dari cairan Kingling dan pil darah, Istana Obat mengendalikan sebagian besar alkimis, dan pasar pil kelas atas masih dikendalikan oleh Istana Obat. Dan Istana Obat tidak akan menyerang Soyen hanya karena persaingan bisnis. Itu tidak akan membantu dan akan merusak kredibilitas. Alasan Istana Obat ingin memanfaatkan Soyen adalah karena kuali obat Soyen. Tentu saja Soyen dan King Horan tidak mengetahui situasi ini sekarang. Soyen mengangguk dengan berat. Dia juga tahu, jika terjadi kecelakaan, Istana Obat akan menjadi tersangka terbesar. Bagaimana kabar Anda? Apakah Anda sudah dipromosikan menjadi alkemis kelas 4? Melihat Soyen mengangguk, King Horan merasa lega dan bertanya pada Soyen. Faktanya, semua orang mengetahuinya dengan baik dan tahu bahwa ini adalah pertanyaan yang berlebihan. Karena masalah kekuatan jiwa Soyen yang naik ke alam kekaisaran telah diungkapkan kepada semua orang sebelumnya. Soyen berharap timnya bisa menjadi saudara yang bisa saling percaya dalam hidup mereka. Dan tidak boleh ada sekat-sekat, selama tidak terlalu tertutup. Soyen tidak terlalu menahan diri. Oleh karena itu, semua orang benar-benar percaya pada Soyen, dan Soyen sama sekali tidak memperlakukan mereka sebagai bawahan. Dia berbagi suka dan duka dengan mereka dalam segala hal. Meski begitu, semua orang masih menatap Soyen dengan mata penuh harap. Soyen tersenyum dan berkata, "Saya memenuhi harapan kakak saya dan dipromosikan karena keberuntungan." Meskipun semua orang sudah siap secara mental, mereka masih cukup terkejut. Kaisar tingkat kedua dan ketiga adalah alkemis tingkat Huang. Sedangkan tingkat keempat dan kelima adalah alkemis tingkat Xuan. Saya tidak tahu berapa banyak alkemis yang menghabiskan ribuan tahun tidak dapat melewati level tersebut. Tetapi hanya dalam beberapa tahun, Soyen telah masuk ke alkemis tingkat Xuan. Bagaimanapun, kesulitan dalam melintasi level terletak pada pil guntur. Dengan setiap peningkatan tingkat, kekuatan obat mujarab berlipat ganda. Hanya sedikit orang yang dapat menjaga keseimbangan antara pemurnian obat mujarab.
dan melawan tingkat Qi pada saat melanjutkan. Pada akhirnya, di bawah obat mujarab, mereka mundur tanpa daya, dan orang mesum seperti Xiaoyan, Kaisar Do bintang 3 dapat menantang lintas level. Dan hanya ada segelintir dari mereka di seluruh benua Kaisar Do. Meskipun pil guntur adalah ancaman, bukan tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk melawan. Tentu saja, semua orang tidak mengetahui keberadaan Long Yi. Jika tidak, mereka akan lebih terkejut. Nah, kekuatan jiwa di akhir kekaisaran masih merupakan kebetulan. Bagaimana Anda bisa membiarkan begitu banyak alkemis di bawah kekaisaran bertahan hidup? King Horan tertawa dan semua orang tertawa bersama, sehingga seluruh aula tampak bahagia. Xiaoyan sangat menikmati perasaan ini dan rasanya sangat peduli tanpa intrik. Apakah Anda lapar? Izinkan saya meminta dapur menyiapkan sesuatu untuk dimakan. Jenny bertanya dengan prihatin. Dia sudah lama tidak bertemu Xiaoyan dan dia sangat merindukan Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoyan memandang Jenny dengan perhatian di matanya. Sangat berat bagi Anda selama ini. Anda harus mengkhawatirkan baik di dalam maupun di luar. Jenny tergerak dalam hatinya, tetapi dia berkata sambil bercanda. Saudaraku, apakah saya terlihat kuyuh? Tidak, Anda lebih cantik. Xiaoyan terhibur oleh Jenny. Aduh, saya belajar berbicara dengan fasih. Jarang sekali. Sepertinya promosi ke alkemis kelas 4 ini juga disertai dengan atribut bagus sekali. Jenny bercanda dan semua orang tertawa terbahak-bahak. Wajah Xiaoyan memerah. Kulitnya masih terlalu tipis di depan wanita. King Mu'er sebaliknya tampak tidak senang. Bagaimanapun King Mu'er adalah saudara perempuannya. Jadi King Horan khawatir dengan hati King Mu'er. King Horan jadi dengan cepat mengubah topik. Saya ingin tahu apa yang akan dilakukan saudaraku selanjutnya. Xiaoyan berpikir sejenak dan memutuskan untuk mengatur pekerjaan tim. Jika tidak, tim pasti akan berada dalam kekacauan ketika dia pergi, dan tidak akan ada seorang pun. Jadi dia berdiri perlahan. Xiaoyan menghadap tim dan membuat pengaturan satu persatu. Saudara Li, Anda akan mengelola tim untuk sementara. Tidak ada yang terjadi selama periode ini, jadi biarkan semua orang melatih lebih banyak keterampilan bertarung. Jika Anda butuh sesuatu, datanglah pada saya. Xiaoyan tahu bahwa dia tidak pandai dalam manajemen dalam hal ini, jadi dia sebaiknya menyerahkannya pada Le Salong. Aspek ini adalah spesialisasi Le Salong, dan dia sangat senang dengannya. Saat Le Salong hendak menolak, Xiaoyan menekan tangannya untuk menghentikan Le Salong berbicara. Saudara Li, Anda tahu saya, dan saya memang tidak pandai dalam manajemen, dan saya jauh lebih rendah dari Anda, jadi jangan menolak. Melihat Xiaoyan bersikeras akan hal ini, anggota tim lainnya mengangguk lagi. Jadi Le Salong tidak punya pilihan, tetapi untuk menghormati daripada mematuhi. Adapun Jenny, Xiaoyan pusing. Sejujurnya Jenny datang ke sini secara sukarela. Kalau tidak, dia benar-benar belum menemukan kemampuan Jenny. Jadi dia tidak tahu bagaimana mengaturnya, bahkan lebih banyak bicara. Seolah menyadari rasa malu Xiaoyan, Jenny berdiri, mengenakan gaun merah dan berkibar bertiup angin. Saudaraku, saya biasanya membantu saya mengelola Xiao Mansion dan menjadi manajemen pembelian Anda. Sekarang aliansi dan istana obat bersaing memperebutkan pasar. Ada banyak hal yang perlu diselesaikan. Selain itu, berkelahi tidak cocok untuk saya. Kata-kata Jenny membuat Xiaoyan menghela nafas lega. Jenny mengungkapkan niatnya. Terus terang, dia mengajukan diri untuk menjadi pengurus rumah tangga Xiaoyan. Inilah yang paling ingin Xiaoyan andakan pada Jenny. Kemudian Xiaoyan mengangguk dan menoleh ke arah Lang Tian. Saudara Lang Tian, apa niat Anda? Lang Tian adalah orang spesial di tim Xiaoyan. Alkimia adalah kekuatannya, yang juga merupakan niat awal Xiaoyan untuk mengundangnya bergabung. Dengan tim ini, sangat sulit untuk membantunya memutuskannya. Dalam hal ini, sebaiknya Xiaoyan mendengarkan pemikiran Lang Tian sendiri terlebih dahulu. Lang Tian menggigit bibirnya dengan ringan dan mengerutkan kening. Faktanya, dia juga mengembara selama periode ini. Secara alami, dia sangat ingin pergi keluar untuk berlatih dan melihat dunia luar. Tetapi di dalam hatinya, dia tampaknya lebih tertarik dan gigih pada alkimia.
dan Xiaoyan merekrutnya terutama untuk tujuan alkimia. Jadi bagaimana cara memilih? Bahkan jika dia tidak menjalani pelatihan, Xiaoyan seperti klan iblis obat akan mencari penjelasan untuk dirinya sendiri. Kekuatan semangat juangnya tidak ada hubungannya dengan apakah dia pergi berlatih atau tidak. Karena Xiaoyan berjanji akan menyediakan sejumlah besar inti sihir untuk dia tingkatkan. Dan yang dibutuhkan tim adalah kemampuan membuat alkimia sendiri. Jadi Lang Tian membuat keputusan. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan penuh tekad, "Saya akan tinggal di rumah untuk memurnikan obatnya." Sudah Lang Tian, apakah Anda yakin? Jelas, Xiaoyan tidak ingin melawan hati Lang Tian. Iya, Lang Tian mengangguk dengan berat. Saya akan menyerahkan klan alkimia kepada Tuan Muda Xio. Memurnikan obat adalah usaha seumur hidup saya. Dan saya memurnikan obat karena minat saya untuk membalas kebaikan besar Tuan Muda Xio. Saya harap Tuan Xio akan sukses. Sun merasakan kehangatan di hatinya. Dia akhirnya melihat orang yang tepat. Cinta dan kebenaran Lang Tian benar-benar menghilangkan kekhawatiran terakhir Xiaoyan. Ini adalah resep untuk sederet cairan roh bening dan sederet pil darah. Xiaoyan menunjukkan cincinnya, dan kedua resep itu muncul di depan Lang Tian. Apa? Lang Tian hampir tidak bisa mempercayai matanya. Ini adalah resep yang dapat menyebabkan badai berdarah di seluruh benua Kaisardo. Tangan Lang Tian yang mengambil resep itu gemetar, seperti sedang mengembara dalam mimpi. Xiaoyan terus membalikkan telapak tangannya, dan beberapa lembar kertas kuno melayang di depan Lang Tian. Inilah yang bisa Anda sempurnakan sekarang. Resep Kaisar kelas 3. Ini adalah cairan Qingling lini kedua, dan ini adalah pil energi darah lini kedua. Ini adalah pil ledakan yang dapat mempercepat seketika. Juga, Xiaoyan membalik telapak tangannya lagi dan menemukan beberapa resep lagi. Ini adalah Kaisar kelas 4. Anda seharusnya bisa mencoba menerobos. Ini adalah cairan roh bening kelas 3. Ini adalah pil gaib. Itu tidak terlihat, tetapi tidak bisa bergerak. Ini adalah pil pemakan jiwa yang dapat menghilangkan tanda pemakan jiwa. Tapi saya tidak tahu apa itu tanda pemakan jiwa. Pil pelindung yang dapat langsung membentuk perisai di sekeliling tubuh untuk memperluas pertahanan. Itu saja untuk yang kelas 4. Saya akan memberi Anda yang kelas 5 di masa depan, ketika Anda memiliki kekuatan yang cukup. Mendengar itu, Lang Tian hampir tercekik, karena resep berkualitas yang diimpikannya sepanjang hidupnya ada di hadapannya. Dan semua tampaknya begitu tidak nyata. Tetapi itu benar-benar dalam jangkauannya. Apa ini? Ini bukan lagi resep, ini amanah dan perlakuan tulus Xiaoyan. Lang Tian menarik nafas dalam-dalam, menenangkan dirinya sebanyak mungkin, dan menatap Xiaoyan. Terima kasih atas kebaikan Anda, dan saya Lang Tian menerimanya. Lalu dia menampar keningnya, dan seberkas darah menembus alis Xiaoyan dengan kecepatan kilat. Saya harap Tuan Muda Xio tidak menganggapnya terlalu serius. Lang Tian mengepakkan tinjunya dengan tulus. Semua orang tercengang, menatap Lang Tian dengan mata penuh kekaguman. Xiaoyan tersenyum pahit dan belum bereaksi. Saudara Lang Tian, kenapa Anda seperti ini? Hanya dengan cara inilah Lang Tian bisa merasa nyaman. Orang ini menghargai persahabatan, memahami situasi umum, dan mempertimbangkan situasi secara keseluruhan dibuat. King Oran hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, karena Lang Tian cukup menghargai. Jenny menatap Xiaoyan, matanya dipenuhi kegelegaan. Jarang sekali ada tim yang berpikiran terbuka dan kemauan keras. Jenny berbahagia untuk Xiaoyan dari lubuk hatinya. Xiaoyan dan Lang Tian bertukar beberapa kata dan mengatur agar Lang Tian memurnikan sejumlah besar pil darah dan cairan roh bening untuk timnya jika terjadi keadaan darurat. Yakinlah, Tuan Muda Xio, saya pasti akan memenuhi misi Anda. Suasana hati Lang Tian belum sepenuhnya tenang dan masih ada sedikit kegembiraan dalam nadanya. Jenny, bantu Lang Tian menyiapkan bahan obat. Selain itu, saya punya beberapa resep ramuan kelas 5 di sini. Anda juga dapat membantu saya menyiapkannya. Xiaoyan berbalik dan berkata, apakah Anda siap untuk menyerang level kelima?
Jenny tersenyum. Semua orang menatapnya dan akhirnya mereka semua menatap Xiaoyan dengan keterkejutan di mata mereka. Baru saja dipromosikan ke peringkat keempat dan akan mencapai peringkat kelima. Keterkejutan Xiaoyan datang terlalu cepat. Ngomong-ngomong, Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu. Bagi Lang Tian, jika Longyi membantu, efisiensi alkimia akan jauh lebih tinggi dan resikonya akan sangat berkurang. Dan semakin banyak Longyi menerima pil guntur, maka semakin baik. Bagaimanapun mereka semua adalah keluarganya sendiri di sini, dan Longyi akan muncul cepat atau lambat. Jadi mengapa tidak mengatakannya sekarang? Setelah mengambil keputusan, Xiaoyan berkata, "Saya punya teman yang ingin saya perkenalkan kepada semua orang." Semua orang tertegun sejenak. Xiaoyan tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi dengan pikiran, cahaya keemasan menyala dan Longyi muncul di depan semua orang. Longyi berubah menjadi seorang remaja laki-laki yang sedikit pemalu. Meskipun Xiaoyan menceritakan secara kasar alasannya ketika dia memanggilnya. Kepribadian Longyi agak mirip dengan Xiaoyan. Dia tidak pandai berkata-kata dan tidak tahu caranya bereaksi. Apakah ini? Semua orang tersentak dan bertanya. Longyi, tubuhnya adalah naga guntur emas 9 suan yang diubah oleh guntur. Dia bisa menelan dan menyerap pil guntur untuk melintasi langkah. Saya membantunya saat itu, dan dia mengikuti saya ke benua Kaisar Do. Masalah ini juga misterius, jadi saya tidak pernah tahu bagaimana menjelaskannya kepada semua orang. Jadi saya menyembunyikannya untuk saat ini. Jadi mohon maafkan saya. Xiaoyan menjelaskan sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, semua orang terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Longyi, seorang remaja laki-laki benar-benar diubah oleh guntur dan memiliki kemampuan sesat. Waktu yang mereka habiskan bersama tidak terlalu lama, tapi Xiaoyan membawa begitu banyak kejutan kepada semua orang, hingga mereka semua kewalahan. Semua orang terus memandangi Longyi, terlihat sangat malu, terutama sorot mata kedua wanita cantik itu, yang membuat Longyi merasa tidak nyaman. King Mu'er memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya, dan dia mengelilingi Longyi. Kilatan kejutan di matanya membuat rambut Longyi berdiri. Longyi tidak terbiasa dengan perasaan dikelilingi oleh orang-orang kuat, jadi dia meminta bantuan Xiaoyan. Ketika Xiaoyan melihat ini, dia segera keluar untuk meredakan pengepungan dan memperkenalkan semua orang satu persatu. Pemimpin kerumunan, Longyi, tidak tertarik sama sekali. Dia hanya memiliki keterikatan yang kuat kepada Xiaoyan. Tapi karena kesopanan, dia terus mengangguk kepada semua orang. Setelah semua orang terkejut, mereka menjadi tenang dan beberapa merasa lega setelah memikirkannya. Mereka akhirnya mengerti mengapa Xiaoyan maju begitu cepat dalam memurnikan obat. Terutama Lang Tian, sejak Xiaoyan memperkenalkan Longyi, matanya tidak beralih dari Longyi. Jika kuali obat yang bagus adalah racun bagi sang alkemis, maka Longyi adalah racun mematikan di antara racun. Ini Lang Tian. Longyi, mulai sekarang Anda akan mengikutinya saat saya tidak ada. Karena Lang Tian masih harus mengandalkan bantuan Anda. Xiaoyan secara khusus memperkenalkan Longyi ke Lang Tian, dan air liur Lang Tian hampir mengalir keluar. Longyi tampak enggan, tetapi masih mengangguk dengan bijaksana. Lang Tian begitu gembira hingga dia hampir memeluk Xiaoyan dan menciumnya. Karena ini adalah asisten yang diimpikan semua alkemis. Lang Tian tidak akan pergi sekarang meskipun Xiaoyan mengusirnya. Obat-obatan berkualitas tinggi, lingkungan yang benar-benar gratis, bahan dan sumber daya obat yang tidak ada habisnya. Tidak perlu khawatir tentang kebencian rasial. Pil guntur pada dasarnya dapat diabaikan. Lingkungan seperti itu adalah surga bagi para alkemis. Lang Tian berteriak dalam hatinya. Matanya berkaca-kaca, dia mengikuti orang yang tepat dan datang ke tempat yang tepat. Selain Lang Tian, yang paling tertarik dengan Longyi adalah King Mu'er. Dia biasanya sering sendirian, tapi dia akhirnya memiliki adik laki-laki yang lucu untuk menemaninya. Ketika dia punya waktu, dia mengajaknya keluar untuk membeli permen. Pikir King Mu'er. Menatap Longyi, matanya menunjukkan keserakan unik seorang gadis terhadapnya. Seperti hewan peliharaan dan mainan, Xiaoyan sangat senang melihat semua orang sangat menyukai Longyi.
Kemudian saat-saat bahagia hari itu berlalu di tengah sapaan semua orang keesokan paginya. Setelah hujan, udara sangat segar. Baik pohon bilo di tepi kolam maupun bunga serta tanaman di pinggir jalan ditutupi dengan tetesan air kristal yang berwarna-warni bermekaran. Dan angin segar bertiup, memancarkan semburan wangi yang menarik. Baik dibangun di dinding atau berdiri di pavilion, bangunan di taman semuanya indah dan unik, dengan kelangkaan dan kepadatan yang baik dan pepohonan hijau subur, yang menghiasi Shio Mansion dengan penuh minat. Setelah Sioen selesai mengatur nafasnya, dia bangun pagi-pagi, berjalan di jalan setapak taman. Berjalan melintasi jembatan papan kecil yang basah dan memandangi pohon teratai putih yang berdiri anggun di danau, dengan mata seperti mutiara asli dan sisik seperti emas. Ikan emas bermain dengan gembira dan merasa sangat nyaman. Sekarang sudah dekat untuk dipromosikan menjadi alkemis kelas 5. Manajemen tim adalah Lee Salong dan Jenny, dan ini dilakukan dengan tertib. Jadi pada dasarnya tidak perlu khawatir tentang hal itu. Benar-benar bebas dari rasa khawatir. Oleh karena itu, Sioen berada dalam suasana hati yang sangat santai. Menyaksikan bunga-bunga bermekaran berguguran di depan lapangan, menyaksikan awan bergulung di langit, dan menikmati waktu pribadinya sepenuhnya. Saya tidak ada urusan hari ini, kenapa tidak pergi ke rumah lelang dan melihat-lihat? Setelah Sioen mencicipi teh yang harum, tiba-tiba dia mendapat dorongan hati. Setelah mengambil keputusan, Sioen muncul di depan kamar Jenny dalam sekejap. Saat dia hendak mengetuk pintu, sesosok tubuh cantik melayang. Sebelum kecantikan itu tiba, aromanya datang lebih dulu. Orang yang datang ke sini memiliki leher yang panjang, wajahnya yang putih terbuka, alisnya sepucat air musim gugur, dan otot gioknya disertai angin sepoi-sepoi. Tuan Muda Shio, Anda mengkhawatirkan saya sejak dini. Jenny terkekeh pelan, matanya yang indah dipenuhi cahaya musim gugur, dan dia berkata dengan genit. Dia sedang menikmati bunga di taman belakang ketika dia tiba-tiba mendengar suara menerobos udara. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah Sioen. Jantungnya berdetak kencang, dan dalam sekejap dia sudah berada di depan Sioen. Kecepatan Kaisar Do Bintang 5 memang luar biasa. Jauh melampaui perbandingan saya sendiri. Dan Jenny yang datang lebih dulu, Sioen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Apakah Anda punya waktu hari ini untuk menemani saya ke rumah lelang? Kata Sioen menghindari godaan Jenny. Dia jauh dari lawan Jenny dalam perselisihan verbal. Mendengar hal tersebut, Jenny tersenyum manis dan penuh pesona. Jarang sekali Anda begitu bahagia hari ini. Tentu saja saya akan menemani Anda. Jenny diam-diam senang karena musuh kecilnya akhirnya menemukannya untuk menemaninya. Apakah Anda ingin membeli sesuatu atau Anda hanya ingin melihat-lihat? Jenny menemani Sioen ke lubang cacing rumah lelang. Agak membosankan, ayo kita lihat dan coba keberuntungan kita. Kebetulan ada lelang hari ini, skalanya cukup bagus. Ada beberapa keterampilan bertarung tingkat lanjut, inti sihir, dan bahan obat serta resep. Mungkin di sana adalah sesuatu yang dibutuhkan Tuan Muda Shio. Jenny memperkenalkan. Dia tahu bahwa Sioen memiliki banyak resep. Banyak di antaranya membutuhkan bahan-bahan yang sangat langka, yang bahkan aliansi pedagang mungkin tidak dapat membelinya. Ketika Sioen mendengar ini, hatinya tergerak dan minatnya meningkat pesat. Oh, ayo pergi dan lihat. Jelas, ada lubang cacing yang terhubung langsung ke rumah lelang Dasyang di rumah Shio. Sesampainya di tempat perdagangan rumah lelang, Sioen melihat sekeliling. Rumah lelang itu tetap mewah dan mengesankan seperti biasanya. Mungkin karena lelang hari ini, orang-orang datang dan pergi dan sangat ramai. Halo Nona. Ketika orang-orang di rumah lelang melihat Jenny, mereka semua menyambutnya dengan penuh hormat. Di rumah lelang, kemampuan dan kecantikan Jenny hidup berdampingan, dan dia adalah dewi di hati setiap orang. Sekarang, dia secara pribadi menemani seorang pemuda di sini, dan semua orang berspekulasi tentang identitas Sioen. Ini Tuan Suang Huo, seorang VIP dari aliansi bisnis. Tolong atur ruang VIP untuk pesanan Tuan Suang Huo.
Suanghuo, apakah Anda juara uji coba pemula? Tidak heran. Bahkan jika Xiaoyan adalah juara uji coba pemula dan tidak memenuhi syarat untuk memasuki ruang VIP Tianxiu, karena ruang VIP Tianxiu hanya disediakan untuk para pemimpin kekuatan utama. Orang ini sangat tidak layak. Sederhana saja atau latar belakangnya luar biasa. Namun aturan aliansi bisnis sangat ketat. Meskipun ada banyak spekulasi di hati mereka, mereka tidak berani menunjukkan keraguan sedikit pun atau menunjukkan kepedulian sedikit pun, dan dengan cepat menyapa mereka dengan hangat. Tuan Suanghuo, silakan lewat sini. Seorang pelayan maju dan memimpin Jenny dan Xiaoyan ke koridor. Koridornya tenang dan anggun dengan pilar-pilar emas berukir naga yang menjulang mengelilingi awan biru di kedua sisinya. Karpet merah berlapis emas lembut dan tebal di bawah kaki. Kain kasa panjang berkibar bertiup angin diukir dengan nomor rumah. Sementara Xiaoyan mengagumi dekorasi mewah rumah lelang. Dia bertanya kepada Jenny dengan sedikit gelisah. Bukankah ini agak buruk? Saya hanya datang untuk melihat-lihat dan membuat beberapa pengaturan sederhana. Rumah lelang ada 4 tingkat. Langit, bumi, Xuanhuang, Tianxi adalah yang tertinggi, dan kerahasiaan identitas para tamu adalah yang tertinggi. Anda sekarang adalah selebritas luar biasa di benua Dodi, dan Anda menjadi pusat perhatian. Jadi lebih baik menghindarinya. Ruang VIP Tianxiu jelas layak menyandang gelar itu. Jelas Jenny. Jenny telah berpikir dengan hati-hati. Jika ini masalahnya, ikuti saja keinginan Jenny. Jadi Xiaoyan mengangguk. Saat berjalan di koridor itu berbelok-kelok, tepat Xiaoyan dan Jenny sedang mengobrol. Mereka tanpa sadar mencapai lantai tertinggi gedung. Tuan Suanghuo, kamar Anda telah tiba. Pelayan dengan hormat memperkenalkan Xiaoyan ke dalam kamar. Menghadap ke layar terhadap layar setinggi langit-langit dengan sulaman halus bersulam pola 100 burung memberi penghormatan kepada burung ponik. Di aula besar, beberapa kursi kayu cendana merah dengan relief naga berjajar berdampingan, dengan bantal belutur di atasnya. Di sudutnya ada kolam kecil jernih dengan deretan bunga lili air berwarna merah muda di airnya. Didekorasi dengan anggun dan anggun. Di meja kursi, sebuah bola dengan cahaya merah tua berputar perlahan. Ini adalah permata transmisi suara. Cukup tekan dan kata-kata Anda akan dikirim ke platform lelang. Setiap ruang VIP memiliki orang khusus yang bertanggung jawab untuk melacaknya. Jelas, itu membuka mata bagi Xiaoyan. Semakin dia belajar tentang kehidupan tingkat tinggi di benua Dodi, semakin dia tidak bisa menahan nafas. Seiring naiknya status, pelayanan menjadi lebih mewah dan penuh perhatian. Segala sesuatu yang digunakan dipilih dengan cermat dan orisinal. Bahkan menarik perhatian semua orang kemanapun dia pergi. Jadi tak heran jika banyak orang yang ingin sukses dan terkenal. Begitu keduanya duduk, aneka buah-buahan segar langsung tersaji, dan 2 cangkir teh wangi menggoda selera orang. Melihat warna kuah di mangkok porselen kecil berwarna biru putih itu hijau kuning. Bagian bawah daunnya empuk dan dibentuk menjadi bunga dengan potongan yang indah. Bentuknya seperti lidah burung dan wanginya seperti anggrek putih. Ini lidah burung Tianhuang. Ini diproduksi banyak di satu tempat di seluruh benua Dodi. Hasil tahunannya kurang dari 100 kg. Mereka yang bisa mencicipi teh ini berasal dari kelas atas. Mendengar itu, Xiaoyan lebih terkejut lagi. Dia merasa bahwa aliansi pedagang itu kuat dan murah hati. Xiaoyan mengangkat gelasnya dan menyesapnya. Mulutnya penuh dengan anggur yang kaya dan manis, segar dan menyegarkan, dengan sisa rasa yang lama. Bahkan jiwanya pun menyegarkan dan manis, dan sepertinya kekuatan jiwanya telah meningkat sedikit. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.